Halo semuanya, perkenalkan namaku Messi Hernata Araini dengan NIM 713001S23023. Aku berasal dari kampus Tikes Borneo Nusantara, Prodi D3 Radiologi. Di sini aku akan mereview sebuah buku yang sangat membantu aku dalam proses pembelajaranku. Simak video selanjutnya ya. Di sini aku akan menjelaskan sedikit dari identitas buku yang akan ku-review. Buku ini diberi judul Deteksi Stroke dan Gangguan Neurologis Pasca Pandemi COVID-19 dengan pencitraan MRI Brain dan Diffusion Tensor Imaging. Ditulis oleh 5 orang sosok menginspirasi, salah satunya adalah Ibu Risa Demiria Surbakti, STRKes, MTR, IP. Beliau lahir di Jakarta pada 24 Oktober 1980 dan melanjutkan pendidikannya hingga jenjang S2 Magister Imaging Diagnostik di Poltekkes Kemenkes Semarang. Buku ini dicetak 2 kali, yaitu pertama pada Desember 2023 dan yang kedua pada Januari 2024 dan diterbitkan oleh Samudra Biru anggota IKP. Langsung saja kita masuk ke ringkasan bukunya. Buku ini memiliki 170 halaman yang dimana isinya tidak hanya menggunakan tulisan saja, tetapi juga banyak menggunakan data-data dan gambar-gambar untuk lebih bisa dipahami oleh pembaca. Buku ini memiliki 10 bab. Bab pertama menjelaskan tentang gangguan neurologis sistem saraf pasca pulih dari COVID-19. Bab kedua menjelaskan tentang organ otak dan sistem saraf kranial, baik itu struktur, fungsi, fisiologi, dan patologinya. Bab ketiga menjelaskan tentang coronavirus disease 2019. Bab keempat menjelaskan tentang magnetic resonance imaging atau bisa disebut MRI. Di sini akan menjelaskan beberapa poin penting, yaitu tentang definisi MRI, komponen utama MRI, kualitas citra MRI, dan juga parameter MRI. Bab kelima menjelaskan tentang diffusion tensor imaging dengan isi poin, prinsip dasar, mekanisme, teknik analisis DTI, traktografi fiber tracking FT, dan traktografi fraksional anisotropi FA. Bab ke-6 menjelaskan tentang profil pasien pasca pulih. Bab ke-7 menjelaskan tentang evaluasi pasien pasca pulih dari COVID-19. Bab ke-8 menjelaskan tentang teknik pemeriksaan MRI brain dan diffusion tensor imaging, mulai dari persiapan alat dan bahan, persiapan pasien, posisi pasien, prosedur pemeriksaan, pengaturan landmark, pemilihan sequence dan parameter, serta hasil citra MRI. Bab ke-9 menjelaskan tentang keselamatan kerja di ruang MRI, entah itu zona ruangan, peralatan MRI, compatible specific user, pasien besar, dan prosedur keselamatan MRI. Yang terakhir, bab ke-10 penutup, yaitu berisi kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya dari buku ini, saya banyak belajar hal-hal baru, terkhususnya untuk materi di bidang MRI yang sebelumnya hanya pernah saya dengar dan lihat saja. Tetapi ada banyak hal yang belum saya ketahui. Dengan buku ini, saya bisa tahu komponen-komponen utama MRI, fungsi helium pada MRI superkonduktor, terus kualitas citra MRI, dan hasil citra sequence MRI, baik dari potongan aksial, koronal, maupun sagital, dan masih banyak lagi. Buku ini dapat menginspirasi saya untuk lebih belajar tentang proses pemeriksaan pasien menggunakan alat MRI. Setiap halaman dari buku ini adalah cahaya yang menuntun kita mengenali penyakit sebelum mereka berbicara. Dengan MRI, kita bukan sekadar memindai tubuh manusia, tetapi
menulis, hidup itu bergerak, bukan diam. Jadi dalam kita menghadapi setiap persoalan yang datang, kita harus semangat dan pantang menyerah. Dan penulis